Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Haji. Gimana nih kabar kalian? Masih pada sehat semua kan? Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak, Pak. masih hidup sampai hari ini. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti Gini kalian aja. semua pada udah siap nih untuk menerima pelajaran pada pertemuan kali ini. Iya. Oh iya, buat kalian semua tetap jaga kesehatan ya, karena di masa pandemi rawan terhadap penyakit gitu. Jadi kalian harus menjaga kesehatan agar daya tubuh kalian itu kuat dan gak beresiko kena penyakit. Nah, Ya, Pak. perkenalkan dulu nih, nama saya Aji Prawito. Nah, kalian bisa panggil saya Pak Aji untuk menghormati saya yang mengajar kalian. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang Bank Sentral. Sebelumnya, Bapak share screen dulu ya. Nah, Baik, Pak. pada materi sebelumnya kan kita belajar tentang bank dan lembaga keuangan, yaitu tentang perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan lebih spesifik, yaitu tentang Bank Sentral. Nah, sebelumnya kalian ini udah pada tahu belum tentang Bank Sentral? Sedikit Udah. tahu, Pak. Bank Dikit. Indonesia, Pak. Dikit tahu, Pak. Iya, benar tuh, Rian. Contohnya tuh seperti Bank Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih itu tentang Bank Sentral? Jadi, Bank Sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kestabilan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi tuh di sini Bank Sentral induknya dari badan-badan keuangan yang menjamin kegiatan badan-badan keuangan tersebut untuk terciptanya tingkat kestabilan kegiatan ekonomi. Lanjut ya. Nah, peran dari Bank Sentral. Yang pertama yaitu ada menjaga stabilitas moneter, antara lain dengan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Nah, di sini tuh Bank Sentral disebut juga sebagai otoritas moneter. Nah, sebagai otoritas moneter, pastinya Bank Sentral itu punya tanggung jawab untuk mengontrol banyaknya uang yang beredar di suatu negara. Jadi, pada saat inflasi, Bank Sentral itu punya tindakan supaya bisa menahan inflasi. Seperti itu. Lalu, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran di sini tuh yang dijalankan di dalam suatu negara bisa saja menimbulkan risiko tidak terduga. Nah, di sini peran Bank Sentral untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi. Nah, sistem pembayaran itu harus aman, efisien, kesamarataan aksesnya, dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan riset dan pemantauan. Nah, karena Bank Sentral ini tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk melindungi stabilitas keuangan dari ancaman, Bank Indonesia itu harus tahu dulu informasi-informasi tentang hal-hal yang membahayakan stabilitas keuangan. Nah, di sini tuh kenapa Bank Sentral perlu melakukan pemantauan untuk mencari tahu apakah ada kerentanan di sektor keuangan atau tidak. Nah, di sini tuh bisa juga mendeteksi potensi kejutan yang efeknya nggak baik dalam sistem keuangan di suatu negara tersebut. Lanjut untuk tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Nah, yang pertama untuk tugas BI yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, seperti yang dijelaskan ya, kebijakan moneter itu yang dibuat agar terciptanya kestabilan rupiah terhadap inflasi supaya tetap terjaga gitu. Dan selain itu menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di sini tugas Bank Sentral dalam mengatur dan tugas Bank Sentral dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
berpedoman pada 4 prinsip, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Yang terakhir, wewenang BI. Nah, di sini tuh Bank Indonesia punya wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter, yaitu dengan cara memperhatikan sasaran laju inflasinya. Dan yang terakhir, melakukan pengendalian moneter. Seperti yang tadi dibilang ya, kalau Bank Sentral itu sebagai otoritas moneter, jadi Bank Sentral punya wewenang untuk mengendalikan moneter. Bapak kira udah cukup untuk materi pada pertemuan kali ini. Gimana kalian sudah pada paham tentang materi Bank Sentral ini? Udah, Pak. Baik, kalau begitu. Boleh bertanya nggak, Pak? Oh, boleh, Afida. Mau nanya, Pak, berarti bank sentral di setiap negara cuma ada satu ya, Pak? Iya benar, Afida. Karena bank sentral itu mengepalai bank-bank yang ada di dalam suatu negara itu. Dan Oke, juga Pak. sebagai otoritas moneter dalam suatu negara. Gitu. Oh iya nih, Bapak punya games nih untuk mengingat kembali materi yang baru kita pelajari. Nah, sebelumnya kalian buka dulu ya, buka Kahoot di Google. Udah pada buka? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Baik. Pak. Ini untuk kode Kahoot-nya. Udah pada join semua ya? Kalau udah, Bapak mulai ya. Di sini ada 3 soal ya. Ayo, ini udah bisa dijawab. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang cukup mudah. Dan hasilnya, selamat untuk username Kahoot. Lalu disusul oleh cantikmu dan terakhir oleh HP98. Tadi kuis untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak sudah menyiapkan latihan di Google Classroom. Nanti kalian bisa masukkan kode ini untuk join ke kelasnya ya. Sebentar Bapak share. Udah masuk? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini kode kelasnya ya. Jadi tugas ini deadline-nya malam ini. Ini untuk mengukur sejauh mana kalian sudah mempelajari materi tentang bank sentral. Udah dicatat semua kodenya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik, kalau begitu. Bapak kira udah cukup untuk pertemuan kali ini tentang materi bank sentral. Nah, untuk kalian tetap jaga kesehatan ya, walaupun sekarang udah new normal, tapi kalian harus tetap mentaati prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kalau keluar untuk menggunakan masker dan juga harus sering cuci tangan. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.